Satu, dua, tiga tes. Satu, dua, tiga tes. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, memaafkan itulah tema utama kita hari ini. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan manusia terdiri dari dua lapis. Pertama lapisan lahiriah, yang kedua lapisan batiniyah. Lapisan lahiriah kita ini seperti Anda lihat, ada mata, ada telinga, ada lisan. Adapun lapisan batiniyah kita terdiri dari tiga unsur, ada nafsu, ada akal, dan ada otak. Nah, tiga unsur batiniyah ini memiliki fungsi yang berbeda. Nafsu itu fungsinya dua. Pertama, keinginan. Yang kedua, perasaan. Anda ingin makan, Anda ingin tidur, Anda ingin ke pasar. Semua keinginan datangnya dari nafsu. Fungsi nafsu yang kedua adalah perasaan. Rasa cinta, rasa rindu, rasa marah, rasa dendam, rasa benci. Semua rasa-rasa ini adanya di dalam nafsu. Lalu Allah memberikan kita juga akal. Fungsinya akal ini adalah untuk memutuskan dan menilai. Menilai baik dan buruk, menilai untung atau rugi, menilai maslahat atau mudarat. Semua nilai-nilai ini dilakukan oleh akal. Tentu setelah akal memberikan nilai, akal juga memberikan keputusan. Ini untung, ini rugi, ini maslahat, ini mudarat, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Setelah akal memberikan nilai, maka akal memutuskan silahkan jalan atau jangan jalan. Akan tetapi Bapak Ibu, akal dalam memberikan keputusan harus berkoordinasi dengan otak. Dan tugasnya otak ini adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Misalkan ada minuman, oh ini minuman dari anggur, fermentasi, memabukkan. Akal mengumpulkan informasi,
otak mengumpulkan informasi selengkap mungkin. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentu otak dalam menghimpun informasi membutuhkan mata, membutuhkan telinga, butuh lisan juga untuk bertanya, untuk membaca. Setelah informasi ini lengkap, maka informasi dikirimkan ke akal. Akal mengatakan kalau betul itu adalah khamar, memabukkan berarti itu haram. Nah, setelah dari informasi yang lengkap, akal memutuskan dan memberikan nilai, lalu nafsu kemudian tidak lagi menginginkan. Kalau begitu saya nggak boleh ingin. Kalau begitu saya harus benci. Kenapa? Karena akal telah memutuskan ini adalah haram, ini adalah khamar. Baik jamaah sekalian, memaafkan itu bagaimana menundukkan nafsu di bawah akal. Karena di dalam nafsu ini ada rasa benci, rasa muak, rasa dendam, itu semuanya ada di dalam nafsu. Nah, lalu akal inilah yang harus mengendalikan. Nggak ada gunanya marah, nggak ada gunanya benci, nggak ada gunanya dendam. Jadi jamaah sekalian, sepanjang akal ini mampu mengkontrol nafsu, Anda akan bisa memaafkan. Tapi kalau ternyata akal ini justru kalah dengan nafsu, jadilah Anda orang yang pendendam. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka akal ini harus dibekali dengan ilmu sebanyak-banyaknya, supaya akal ini memiliki argumentasi sekuat mungkin mengalahkan dorongan yang datang dari nafsu. Jadi ketika akal ini tidak dibekali dengan ilmu, dia tidak ada argumentasi yang kuat untuk mematahkan nafsu. Makanya kita perlu belajar, tidak boleh berhenti belajar untuk membekali akal ini dengan argumentasi-argumentasi yang kuat, sehingga keinginan-keinginan nafsu ini bisa dipatahkan, bisa diarahkan. Nah, di mana Allah letakkan akal ini? Ternyata akal diletakkan oleh Allah di dalam hati. Kalau dikatakan hati, itu artinya akal. Anda lihat dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا. Kami akan masukkan ke dalam Jahannam itu jin dan manusia. Sebabnya apa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati tapi di dalamnya nggak ada akal. Mereka memiliki hati tapi tidak bisa berakal alias berpikir. Maka ayat ini menegaskan bahwa akal yang fungsinya berpikir, fungsinya menilai, fungsinya memutuskan, akal ini rumahnya, tempat tinggalnya adalah hati. Ayat lain yang menegaskan bahwa akal itu letaknya di dalam hati, Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." Apakah kalian tidak melancong ke negeri-negeri untuk melihat kekuasaan Allah, sehingga kolbun kalian kemudian ya'qil, kolbun kalian kemudian terisi dengan akal, terisi dengan pikiran. Nah, jamaah sekalian, perbedaan orang baik dan orang buruk, orang yang memaafkan dan pendendam, orang yang dermawan dan orang yang kikir, adalah antara akal dengan nafsu. Sepanjang nafsu ini bisa dikendalikan dengan akal, Anda akan menjadi orang baik.
Anda akan menjadi orang yang pemaaf. Anda akan menjadi orang yang dermawan. Tapi kalau ternyata justru akal inilah yang kalah dengan nafsu, di dalam nafsu ada dendam, tapi akal ini ternyata tidak bisa mengendalikan. Di dalam nafsu ini ada kikir, ternyata akal ini tidak bisa mengendalikan. Maka saya katakan sekali lagi, akal ini perlu dilengkapi, dibekali dengan ilmu, supaya akal ini punya argumentasi melawan rasa-rasa yang ada di dalam nafsu. Akal ini harus dibekali dengan ilmu, agar dia punya argumentasi untuk mematahkan keinginan-keinginan yang datang dari nafsu. Karena ada rasa benci, maka muncul keinginan memukul. Karena ada rasa muak, maka ada keinginan untuk menyingkirkan. Tetapi jemaah sekalian, kalau akal ini telah dibekali dengan ilmu, maka rasa dan keinginan ini sepenuhnya akan ditaklukkan oleh akal tersebut. Di samping akal dibekali dengan ilmu, tentu ilmu yang bisa memperbaiki akal itu hanya satu ilmu, yaitu ilmu Islam. Ilmu ekonomi Anda pelajari bertahun-tahun, ini tidak akan memperbaiki akal. Ilmu fisika Anda pelajari bertahun-tahun, ilmu itu tidak bisa memperbaiki akal. Jadi satu-satunya ilmu yang bisa memperbaiki akal, meluruskan akal, adalah ilmu Islam. Makanya Allah berdialog dengan manusia menggunakan akal. Allah berfirman, afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Semoga kalian berakal. Karena kebenaran-kebenaran ini didialogkan Allah, disampaikan, dikomunikasikan oleh Allah dengan akal kita. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini sebagai pengantar. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang yang pemaaf, pastikan akal ini telah terisi dengan ilmu. Dan satu-satunya ilmu yang bisa memperbaiki akal ini adalah ilmu Islam. Adapun ilmu-ilmu yang lain, itu tidak memperbaiki akal sama sekali. Tidak meluruskan akal. Jemaah sekalian yang saya hormati, ayat 20 dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Atasbirun, adakah kalian bersabar? Sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Kata kuncinya, sabarkah kalian? Suami itu akan menjadi ujian bagi istri, dan istri juga ujian bagi suami. Anak-anak menjadi ujian bagi orang tua, tapi orang tua juga ujian bagi anak-anak. Tetangga kanan kiri akan menjadi ujian, tapi Anda juga ujian untuk tetangga kanan kiri Anda. Pemerintah ujian bagi rakyat, tapi rakyat ini juga ujian bagi pemerintah. Semua manusia ujian. Kata kunci ujian-ujian ini, kata Allah, atasbirun, adakah kalian bersabar? Ujian akan berat kalau sabarnya kecil. Tapi ujian itu akan ringan kalau sabarnya besar. Jadi kalau Anda diskusi, bicara dengan seorang kawan, dia keluhkan ujian, dia keluhkan situasi, Anda nggak usah terlalu percaya bahwa persoalannya besar, bahwa situasinya besar, bahwa ujiannya besar. Anda nggak perlu terlalu cepat percaya. Misalnya kawan kita mengatakan persoalan saya berat sekali. Oh, enggak, persoalan kamu enggak terlalu berat. Sabar kamu aja yang terlalu kecil.
Karena di dalam sabar yang kecil itu tidak ada persoalan yang kecil. Semua persoalan akan besar, tapi penyebabnya adalah karena kesabaran yang terlalu kecil. Makanya kalau Anda nggak mau melihat ujian yang besar, besarkan kesabaran Anda. Besarkan kesabaran Anda nggak akan melihat ujian yang besar. Orang-orang yang sabarnya kecil, soal garam kurang aja itu persoalan yang sangat berat. Ini garam cuman kurang. Kalau kurang garam kan tinggal tambahkan saja, selesai. Ingat Bapak Ibu, persoalan Anda yang sesungguhnya adalah persoalan yang gak ada solusinya. Semua persoalan yang ada solusinya sesungguhnya itu bukan persoalan. Garam kurang, oke, ada solusinya enggak? Gampang solusinya. Kalau begitu itu bukan persoalan. Persoalan dinamakan persoalan kalau tidak ada solusi. Nah, di sini kita membutuhkan sabar. Agar apa? Agar persoalan ini tidak membesar. Kalau persoalan itu membesar, yang hancur dalam persoalan itu kita sendiri, bukan orang lain. Persoalan Anda nggak akan menghancurkan orang lain, percayalah. Yang akan hancur dalam persoalan Anda adalah Anda sendiri. Nah, maka oleh sebab itu, agama mengajarkan kita sabar, sabar, sabar. Ayat 20 surat Al-Furqan, semua manusia ini ujian kalian. Suami ujian, istri juga ujian. Abang Anda ujian, adik Anda juga ujian. Tapi kalau Anda bersabar, ujian itu tidak ada yang berbahaya. Semua orang yang tergelincir dalam ujian karena mereka tidak punya sabar. Makanya Bapak Ibu, sabar ini ilmu tingkat tinggi. Sampai-sampai orang seprofesor apapun gelar akademisnya, sering mereka tidak punya sabar. Kenapa? Saya ulangi sekali lagi, karena sabar ini ilmu tingkat tinggi, ya, dia tidak bisa dipelajari hanya dengan teori-teori. Maka kesabaran ini lebih banyak kita ambil dari keimanan daripada kita ambil dari buku-buku. Ini ngamuk terus ini Pak Sam. Saya harus sabar juga ini. Saya sih sabar, cuman Bapak Ibu yang dengar nggak nyaman. Ini matikan. Oke. Baik jemaah sekalian, lebih nyaman. Tapi ini bunyi keluar nggak? Keluar. Nggak keluar, dalam aja. Harusnya jangan keluar. Kasihan orang di luar, ada yang sakit. Ada yang sakit gigi. Tambah sakit kalau dengar ujian. Dalam saja, dalam. Hah? Khair insyaallah. Baik. Saya pernah kajian, mikrofonnya keluar, saya lagi ngaji tahu-tahu diserang dari luar. Nah, kalau nyerang dari luar, yang di dalam ini tentu ada main aja, kita tidak berpikir macam-macam. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sabar ini ilmu tingkat tinggi. Nabi kita bersabda, wa ma'atallahu abdan khairan wa afdala minas sabar. Tidak ada pemberian terbesar dan terbaik Allah untuk seorang manusia lebih dari kesabaran. Itu pemberian terbaik Allah, bahwa Allah berikan Anda sabar. Kenapa? Saya ulangi, karena orang-orang yang sabarnya bagus, orang-orang yang sabarnya kuat, hidup mereka nyaris nggak ada masalah. Masalah-masalah ini semuanya hanya pada orang-orang yang nggak punya sabar. Oh, saya tidak punya uang, itu masalah tuh bagi orang yang nggak sabar. Tapi bagi orang yang sabar, tidak punya uang tuh insya Allah nggak jadi masalah. Karena dengan sabar mereka bisa mengendalikan diri.
Baik jamaah sekalian, Anda harus memahami satu kenyataan bahwa tidak ada orang yang sempurna untuk Anda. Sebagaimana Anda juga nggak sempurna untuk orang lain. Suami nggak akan sempurna untuk Anda, percayalah. Tapi Anda juga nggak sempurna untuk dia. Tidak ada yang sempurna untuk Anda juga nggak pernah sempurna untuk orang lain. Tugas kita adalah saling menyempurnakan. Kalau suami tidak sempurna, ya udah Anda yang menyempurnakannya. Suami ketika memilih Anda, dia udah tahu kalau Anda punya banyak kekurangan. Tapi dia siap, saya akan sempurnakan kekurangan itu. Tapi istri ketika Anda ajak nikah, dia juga sadar bahwa Anda nggak punya kesempurnaan. Tapi dia telah bertekad, kekuranganmu akan saya sempurnakan. Saya kira ini satu poin yang perlu kita bangun dalam jiwa besar kita, bahwa tidak ada orang yang sempurna untuk saya juga nggak punya sempurna untuk orang lain. Tugas kita dalam ketidaksempurnaan ini adalah saling menyempurnakan. Tapi itu kalau kita selalu memiliki kesabaran. Agama ini Bapak Ibu mengharuskan kita agar jaga jarak dengan semua orang. Ingat baik-baik Bapak Ibu, satu-satunya yang nggak boleh ada jarak dengan Anda hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami, istri, betapa ia sangat dekat dengan kita, tapi tetap ada jarak. Jangan terobos jarak yang seharusnya ada itu. Satu-satunya yang nggak boleh ada jarak dengan Anda hanya Dia yang maha dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesalahan-kesalahan yang nggak perlu Anda sampaikan kepada suami. Ada kesalahan-kesalahan yang nggak perlu Anda sampaikan kepada istri. Tetapi di depan Allah Azza wa Jalla, semua persoalan, semua kesalahan ini tumpahkan. Ingat, karena faktanya tidak ada yang paling menyayangi Anda melebihi Allah Azza wa Jalla. Ada kesalahan kalau Anda sampaikan kepada pasangan itu akan jadi persoalan. Tapi sudah, karena faktanya memang nggak ada yang menyayangi Anda melebihi Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu, tidak ada hubungan semudah hubungan dengan Allah. Sebaliknya tidak ada hubungan serumit hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, hubungan paling mudah, karena sekecil-kecilnya kebaikan Anda dihargai oleh Allah. Dan sebesar-besarnya kesalahan Anda dimaafkan oleh Allah. Tetapi dengan manusia berbalik. Sekecil-kecilnya kesalahan Anda sering menjadi dendam. Dan sebesar-besarnya kebaikan Anda sering tidak dihargai. Itu manusia. Maka tadi saya katakan, hubungan paling rumit adalah hubungan dengan manusia. Hubungan paling mudah adalah hubungan dengan Allah. Karena hubungan dengan manusia, hubungan yang sangat rumit. Kesalahan kecil sering jadi dendam. Kebaikan yang besar sering diabaikan. Kalau begitu jaga jaraklah dengan manusia. Semua orang yang meradang dalam pergaulan ini, semua orang yang sakit hati dalam hubungan manusiawi ini, semuanya adalah orang-orang yang gagal jaga jarak. Seandainya Anda bisa jaga jarak dengan fulan, Anda nggak pernah meradang, Anda nggak pernah luka, Anda nggak pernah tersakiti, Anda nggak pernah terzalimi. Tapi Masya Allah, kadang-kadang kita berikan dekat yang berlebihan, justru dari situ kita kemudian sakit. Kita berikan keakraban tapi overdosis, dari situ akhirnya kita terluka. Ada orang-orang, mereka berhak mendapatkan ramah Anda, tapi mereka tidak boleh dapatkan akrab Anda. Bedakan antara ramah dengan akrab. Anda boleh ramah kepada semua orang. Terhadap preman sekalipun ramahlah. Terhadap non-muslim sekalipun ramahlah. Tapi soal keakraban, oh ini ruang yang sangat sempit. Dari 1000 orang,
mungkin hanya 5 orang yang berhak masuk dalam keakraban Anda. Karena ruang keakraban itu adalah ruang di mana Anda mengambil pengaruh dan memberikan pengaruh. Itulah ruang keakraban. Nah, sekiranya orang-orang ini akan memberikan Anda pengaruh buruk, sudah, orang-orang seperti ini tidak boleh masuk dalam ruang keakraban itu. Nah, jadi cerdaslah jamaah sekalian, ada batas yang harus dijaga dengan orang lain, karena tidak semua orang lain jadi kebahagiaan. Semua orang-orang yang berpotensi akan menjadi luka, berikan dia jarak. Tapi berikan ia keramahan. Maka tadi saya katakan, berikan keramahan kepada semua orang, tapi soal keakraban cukup kepada orang-orang tertentu saja. Baik. Kalau Anda bertanya, siapa orang yang boleh masuk dalam ruang keakraban saya? Jawabannya adalah mereka yang berhati bersih. Hanya mereka yang boleh masuk dalam ruang keakraban itu. Kalau Anda bertanya lagi, siapa mereka orang yang berhati bersih? Jawabannya, mereka yang mencintai Anda seperti mencintai diri sendiri. Mereka yang melihat Anda seolah-olah melihat diri sendiri. Nabi kita SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seseorang di antara kalian tidak sempurna dalam beriman sebelum ia mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau bertemu dengan seseorang yang menempatkan Anda selevel dengan dirinya, sudah, itulah orang yang boleh masuk dalam keakraban. Tapi kalau Anda ketemu dengan seseorang yang menempatkan Anda level 2 dan dia level 1, dia tidak melihat Anda seperti melihat diri sendiri, orang seperti ini jangan masuk dalam keakraban. Kalau orang seperti ini masuk dalam keakraban, percaya, tunggu 3 hari Anda akan dilukai. Mungkin tidak usah nunggu 3 hari, 2 hari saja Anda akan tersakiti. Tapi subhanallahil azim, seseorang yang melihat Anda seperti melihat diri sendiri, orang seperti ini nggak pernah melukai. Karena kalau dia melukai Anda, dia melukai diri sendiri. Orang seperti ini banyak apa sedikit? Hah? Banyak atau sedikit? Mereka-mereka yang melihat Anda seakan-akan melihat diri sendiri, sehingga ketika dia melukai Anda, dia seakan-akan melukai diri sendiri. Dan kalau dia membahagiakan Anda, dia pun membahagiakan diri sendiri. Orang seperti ini siang dan malam hanya berkeinginan bagaimana Anda bahagia. Karena dalam bahagia Anda, dia ikut bahagia. Orang-orang seperti ini selalu berpikir, jangan sampai Anda terluka. Sebab kalau Anda terluka, dia akan ikut menangis. Orang seperti ini banyak atau sedikit? Anda salah satunya. Insya Allah ta'ala. Tidak ada gunanya kita ngaji kalau pulang dari sini Anda menjadi kanker bagi orang lain. Oh tidak, selesai ngaji Anda harus menjadi kesembuhan bagi semua orang yang luka. Selesai ngaji ini Anda harus menjadi senyum bagi semua orang yang nangis. Ya, bawa kebahagiaan ini untuk orang lain. Ingat, yang nggak bahagia nggak bisa ngasih bahagia. Jadi kalau orang-orang suka nyakitinnya karena dia sendiri orang sakit, makanya dia nyakitin orang lain. Sembuhkan sakit Anda biar Anda bisa menyehatkan orang lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya kenapa kita harus memaafkan? Kita butuh argumentasi itu. Karena ada saatnya nafsu ini memang akan membakar amarah kita, dan akal ini yang harus bisa memadamkan itu. Maka apa argumentasi saya harus memaafkan? Argumentasi ini harus kokoh supaya nafsu itu tidak mengalahkan kita dengan amarah kita, tidak mengalahkan kita dengan kebencian kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, sangat banyak sekali alasan kenapa saya harus memaafkan. Alasan pertama, orang-orang yang memaafkan
Kalau Anda lah tipe orang yang memaafkan, positif Anda termasuk ahlul maghfirah. Anda termasuk orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, nggak akan ada surga untuk Anda kalau Allah tidak memaafkan Anda. Dan Anda membutuhkan maaf Allah untuk dua hal. Pertama, Anda butuh maaf Allah untuk kesalahan Anda, sehingga kesalahan ini dihapus. Nomor dua, Anda membutuhkan maaf Allah untuk kebaikan Anda, agar kebaikan ini diterima. Anda selesai sholat, salam kanan, salam kiri. Kata pertama Anda adalah minta maaf kepada Allah. Astaghfirullah. Ini bukan istighfar atas dosa, tapi ini istighfar atas sejumlah kekurangan-kekurangan Anda dalam sholat. Di dalam kejahatan Anda jahat, tetapi di dalam kebaikan Anda penuh dengan kekurangan. Hanya ampunan Allah yang membuat maaf ini hapus. Hanya ampunan Allah yang membuat kejahatan ini hapus. Dan hanya ampunan Allah yang membuat kekurangan-kekurangan itu menjadi hilang, sehingga kebaikan Anda diterima oleh Allah. Tapi kalau Anda bertanya, di mana Allah letakkan ampunannya? Ternyata tidak untuk semua orang. Ampunan Allah ini hanya untuk orang-orang yang pemaaf. Kalau Anda tipe orang yang pendendam, matinya Anda mati bukan menuju ampunan. Yang wafat, yang mati dan pulang ke dalam ampunan Allah, mereka adalah orang yang nggak punya dendam kepada orang lain. Orang-orang yang pemaaf, mereka orang pertama masuk dalam ampunan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya ayat 22 dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Maafkan orang lain dan kembalilah berbuat baik. Allah perintahkan dua hal, maafkan dan berbuat baik. Karena maaf yang belum membuat Anda berbuat baik, itu maaf belum jadi. Itu maaf belum sah. Karena di media sosial ini ada tulisan, saya bisa memaafkan kamu, tapi saya udah nggak bisa lagi berbuat baik seperti dulu. Kalau Anda memaafkan tapi Anda nggak mampu lagi berbuat baik, sejatinya Anda belum memaafkan. Kita memaafkan supaya kita balik lagi berbuat baik. Jadi kalau merasa memaafkan tapi saya tidak bisa lagi seperti dulu, apa gunanya maaf itu? Itu maaf permainan, itu maaf yang nggak benar. Maka dalam ayat tadi Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan kembalilah berbuat baik. Jadi kita memaafkan karena hanya dengan maaf ini kita kembali kepada kebaikan. Anda dan dia nggak akan kembali kepada kebaikan itu kalau Anda sama-sama memaafkan. Makanya maaf yang tidak mengembalikan Anda jadi baik, itu maaf yang nggak sah. Memaafkan tapi saya nggak bisa ngasih lagi. Oh, itu tidak benar. Tapi bahwa setelah memaafkan Anda jaga jarak, itu sih sebelum memaafkan, sesudah memaafkan kita udah bilang semua orang harus ada jarak. Satu-satunya tidak ada jarak Anda hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, kembali kepada ayat 22 tadi, Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan kembalilah berbuat baik. Ujung ayat, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak mau dimaafkan oleh Allah? Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan maafnya kepada orang yang pemaaf juga. Makanya kalau Anda tipe orang-orang yang pendendam, maafnya Allah itu bukan bagian Anda. Anda tidak punya pintu untuk berada dalam ampunan Allah kalau Anda tipe orang yang pendendam. Jadi sudah jamaah sekalian yang saya hormati, maafkan orang lain.
Jangan jadikan hati Anda ini penjara kebencian. Dalam hati ini ada penjara kebencian. Siapa isinya? Fulan, 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 fulan. Hati Anda sakit kalau digunakan untuk memenjarakan banyak orang. Sudah, lepaskan penjara kebencian dengan pintu maaf. Biarkan mereka keluar supaya hati ini nyaman. Supaya hati ini nyaman. Makin banyak orang yang Anda penjarakan dalam kebencian Anda, makin yang sakit dengan dendam Anda sendiri. Orang lain mungkin tidak merasakan sakit. Anda dendam dengan fulan, fulan tetap saja tidurnya nyenyak, tetap saja makannya 6 kali nambung, tetap saja dia tersenyum. Yang terbakar dengan dendam Anda ya Anda sendiri. Artinya, kalau Anda dendam, Anda nyakitin diri sendiri, kok nggak kasihan dengan diri sendiri? Kenapa Anda zalim dengan diri sendiri? Hidup ini tidak lama lagi. Jadi kalau kita harus tetap menderita dengan hidup yang nggak lama ini, kasihan jemaah sekalian. Baik. Jadi alasan pertama, saya harus memaafkan karena memaafkan orang lain jalan saya untuk mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Kama tadinu tudan. Begitu Nabi kita bersabda, apa yang Anda lakukan kepada orang lain akan Anda dapatkan hal yang sama. Kalau Anda memaafkan orang lain, yang pertama kali memaafkan Anda adalah Allah Azza wa Jalla. Dan nomor dua, ketika Anda selalu lapang dada memaafkan orang lain, percayalah, orang lain pun akan selalu lapang dada memaafkan Anda. Anda nggak akan temukan orang-orang yang dendam kalau Anda nggak pernah dendam kepada orang lain. Tapi kalau Anda tipe orang yang gampang pendendam, sudah, Anda nanti akan temukan dendam yang sangat banyak juga. Jemaah sekalian yang saya hormati, alasan kedua kenapa saya harus memaafkan, alasan yang kedua adalah agar Anda lebih terhormat, agar Anda lebih mulia, agar harga diri Anda nggak rusak. Kebencian, permusuhan, dendam Anda kepada orang lain itu membuat kehormatan Anda rusak. Anda nggak akan dihormati lagi. Coba lihat di situ, di jalan, di tengah-tengah pergaulan. Satu-satunya orang yang nggak menghormati Anda adalah dia yang benci dengan Anda. Rupa-rupanya kebencian ini membuat kehormatan kita jadi hilang. Tapi kalau kita berusaha memaafkan, di situ kehormatan kita akan terbangun. Tak ada orang yang memandang Anda dengan pandangan hina, memandang Anda dengan pandangan benci, sementara Anda terus memaafkan. Maka Nabi kita dalam hadis saya bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah." Kata Nabi SAW, Allah tidak membuat seseorang gampang memaafkan, melainkan karena Allah ingin memberikannya kehormatan. Anda maafkan 10 orang, 10 orang akan menghormati. Anda maafkan 100 orang, 100 orang akan melihat Anda berharga diri. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Anda tidak bisa memaafkan 10 orang, 10 orang nggak akan melihat Anda terhormat. Sehingga mereka akan menjuluki Anda, menggelari Anda dengan gelar-gelar nggak bagus. Oh, itu ibu kelelawar itu. Oh, itu bapak ayam itu. Muncul gelar-gelar ini, gelar-gelar tidak baik. Kenapa? Anda nggak punya kehormatan. Sehingga muncul gelar-gelar yang busuk. Maka Nabi kita bersabda bahwa Allah tidak membuat seseorang mudah memaafkan orang lain, melainkan karena Allah ingin memberinya kehormatan. Allah ingin memberikannya harga diri. Jemaah sekalian, berikutnya, kenapa saya harus memaafkan? Alasan berikutnya jemaah sekalian, agar saya lebih tenang, agar saya lebih bahagia. Kita sudah sering mengalami gangguan tensi kan? Tensinya nggak turun-turun. Kalau musuhnya 100 jelas tensi nggak akan turun.
Berapa musuh? Musuh itu 1000. Oh, 30 hari, sebulan 30 hari tensi naik. Gara-gara apa? Ya, yang dipelihara bukan orang baik, yang dipelihara adalah musuh. Ingat ya, musuh itu jadi musuh karena Anda nggak memaafkan. Seandainya Anda memaafkan, nggak ada musuh. Orang jahat, tapi Anda maafin, dia nggak akan jadi musuh. Ya, hari Anda punya musuh adalah hari di mana Anda nggak bisa memaafkan. Bayangin kalau yang Anda nggak maafin itu adalah orang rumah sendiri. Kalau yang Anda maafkan, kalau orang yang Anda nggak maafkan itu misalnya Presiden Amerika Serikat, oh dia terlalu jauh. Tapi kalau yang orang nggak dimaafkan itu adalah suami, istri, waduh, Masya Allah. Sementara setiap menitnya kita dengan mereka, setiap harinya kita dengan mereka, setiap hari ketemu dengan orang yang nggak dimaafin, oh tensi ini bakal naik terus. Pergi ke puskesmas, ke dokter, ibu tensi tidak turun-turun, ya wajar. Kenapa? Karena permusuhan ini tidak dihilangkan. Jadi sayangi diri Anda sendiri, ya, sayangi diri Anda sendiri, maka segera maafkan orang lain. Jemaah sekalian yang saya hormati, itu beberapa alasan kenapa kita harus memaafkan. Berikutnya adalah tingkatan memaafkan, alias tahap memaafkan. Tahap memaafkan Allah sebutkan pada surat Al-Imran ayat 134. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, kendalikan emosi, maafkan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi maaf itu prosesnya, tahapnya ada 3. Tahap pertama untuk memaafkan orang lain, tahan emosi. Tahan emosi. Kalau Anda nggak bisa nahan emosi, Anda nggak bisa memaafkan. Tahan emosi, tahan. Nabi kita dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang di antara kalian sedang emosi, diamlah. Jadi orang beriman itu punya emosi, tapi emosinya orang yang beriman diam. Bapak lagi emosi, kalau bapak orang beriman diam saja. Begitu sebaliknya, ibu kalau emosi, ibu orang beriman tidak. Oh iya, saya orang beriman. Kata Nabi kita, emosinya orang yang beriman itu diam. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Sebab kalau sampai Anda berbicara, situasi hati sedang emosi, tidak mungkin Anda bicara kebaikan. Kalau Anda mengambil satu sikap, situasi hati sedang emosi, tidak mungkin Anda akan mengambil satu keputusan, satu kebijakan, satu sikap yang baik. Dari emosi ini hanya datang keburukan, ucapan yang buruk, perilaku yang buruk, sikap yang buruk. Maka Nabi kita bersabda, kalau kalian sedang emosi, kata Nabi, diam. Diam, jangan melakukan apapun, jangan ambil keputusan apapun. Jadi, tahap pertama memaafkan, kendalikan emosi. Kendalikan emosi. Nabi kita bersabda, laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang dalam pertarungan. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang menang melawan emosi. Jadi, kalau Anda selalu kalah dengan emosi, Anda orang yang lemah. Karena orang kuat, kata Nabi, kalau Anda mampu mengalahkan emosi. Bapak Ibu, hadis berikut ini perlu untuk kita renungkan bersama. Nabi kita bersabda, "Idza aradallahu li ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifq." Kalau satu rumah tangga direncanakan, disiapkan oleh Allah menjadi rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang baik, maka Allah akan masukkan kelembutan ke dalam rumah tangga tersebut. Ini kita renungkan bareng-bareng. Satu rumah tangga
apabila akan diberkahi oleh Allah, apa tandanya Allah akan memberkahi satu rumah tangga? Adkhala alaihimur rifq. Allah akan membuat mereka orang-orang yang lembut. Suami lembut, istri lembut, anak-anak lembut. Kata Nabi, inilah rumah tangga yang diberkahi. Kalau rumah tangga ini setiap hari yang terdengar adalah petasan, ntar jam 10 yang terdengar adalah rudal, ntar jam 12 yang terdengar adalah bom. Ingat ya, kalau Anda sudah marah, Anda sedang memancing yang lain marah. Padahal marahnya orang lain mungkin ngalahin marahnya Anda. Jadi ingat, kalau Anda nggak mau marah, jangan marah. Nggak mungkin saya marah kepada fulan lalu dia senyum. Oh, itu mustahil. Artinya kalau saya sudah marah, saya sedang memancing orang lain marah. Padahal ketika orang lain marah, belum tentu saya bisa ngadapin. Maka oleh sebab itu coba kita evaluasi rumah tangga kita sendiri. Kalau anaknya petasan, bapaknya adalah bom, ibunya rudal, oh ini rumah tangga ini gak ada berkahnya sama sekali. Gak ada berkahnya. Gak ada berkahnya jamaah sekalian. Karena sabda Nabi kita dalam hadis tadi sebagian ulama mendhaifkan, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Bahwa apabila Allah ingin memberikan kebaikan dalam satu rumah tangga, maka Allah membuat mereka orang-orang yang lembut. Tapi kalau suaminya lembut, istrinya lembut, anak-anaknya tentu lembut juga, oh ini rumah tangga yang memang rumah tangga berkah. Kita kalau hadiri pernikahan, doa kita untuk rumah tangga baru ini kan doa berkah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dan ternyata salah satu indikasi rumah tangga yang berkah itu tadi, bahwa orang-orang yang ada di dalam adalah orang-orang yang lembut. Suami, istri, anak-anak, semua orang-orang lembut. Tak pernah terdengar teriakan-teriakan. Orang yang di dalam, orang-orang yang akrab, orang-orang yang dekat, tidak perlu teriak. Teriak itu untuk orang yang jauh. Kalau orangnya 200 meter, Anda perlu teriak. Tapi kalau orangnya dekat, ya cukup bicara pelan. Nah, ini di dalam rumah tangga, kalau semuanya dekat, tidak ada teriakan jemaah sekalian. Tapi kalau ternyata dekat secara fisik, jauh secara hati, itu yang bikin kita teriak-teriak. Baik, ini proses pertama, tahap pertama memaafkan. Pertama, kendalikan emosi dulu. Kalau Anda belum mampu mengalahkan emosi, Anda nggak akan bisa memaafkan. Kalau Anda sudah bisa mengalahkan emosi, Anda akan sampai pada tahap yang kedua, memaafkan. Memaafkan. Tapi jemaah sekalian, apakah proses maaf selesai dengan Anda memaafkan? Tidak. Puncaknya maaf adalah nomor 3. Apa itu? Muhsinin. Bahwa Anda kembali berbuat baik. Anda kembali tersenyum. Anda kembali mengirimkan hadiah. Anda kembali ramah. Anda kembali berkunjung. Ini puncaknya maaf. Jadi kalau maaf itu jamaah sekalian, maaf itu artinya Anda menghapus kesalahan. Anda tidak menghukum, Anda tidak mencaci maki, itulah maaf. Tapi sekali lagi, sekedar memaafkan itu masih kurang. Karena puncaknya maaf itu bahwa Anda menjadi seorang yang muhsin. Anda menjadi seorang yang berbuat baik. Maka Allah sebutkan tahapan-tahapan ini di ayat 134 surat Ali Imran. Wal kadhiminal ghaidh, ini tahap awal. Wal afina 'anil nas, ini tahap 2. Tapi tahap 2 ini bukan akhir. Puncaknya maaf adalah kembali berbuat baik. Awalnya maaf adalah mengendalikan emosi. Ujungnya maaf itu bahwa Anda kembali berbuat baik. Kembali berucap baik, kembali berperilaku baik, kembali peduli, kembali kemudian saling memberi, saling mengunjungi.
Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, maaf yang paling sempurna, maafnya orang-orang yang punya kekuatan. Kalau maaf ini maafnya orang yang lemah, walaupun itu maaf nyamannya, tapi itu maaf yang lemah. Misalnya saya maafkan Pak Jenderal. Ya, maafnya prajurit kepada jenderal itu maaf dari yang lemah kepada yang kuat. Iya betul, itu tetap maaf namanya. Tapi itu maaf yang lemah. Sementara maaf yang paling sempurna adalah maafnya orang yang kuat kepada orang yang lemah. Maafnya orang tua kepada anak itu lebih sempurna dari maafnya anak kepada orang tua. Anda orang tua marah kepada anak, Anda bisa stop jajan. Tidak ada jajan kamu. Minta baju lebaran, tidak ada baju lebaran. Minta uang sekolah, tidak, kau jadi tidak usah sekolah. Anda sangat mampu untuk menghukum. Tapi Anda memilih memaafkan. Anda memilih memaafkan padahal Anda punya pilihan untuk menghukum. Oh, ini maaf yang sangat sempurna. Ini maaf yang sangat sempurna. Maaf ini yang dilakukan Nabi Yusuf terhadap abang-abangnya. Anda tahu Yusuf alaihissalam pernah akan dibunuh oleh abang-abangnya. Jadi orang dekat, saudara dan sedaging, tidak selamanya keselamatan. Buktinya Nabi Yusuf alaihissalam saudara sedaging, tapi justru itu menjadi penyebab dia dibuang ke dalam sumur tua itu. Tapi di kemudian hari Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir. Menjadi menteri di Mesir, sukses di Mesir. Yusuf tidak lupa dengan abang-abangnya, dengan saudara. Beliau mengatakan, jemputlah ayah dan kita tinggal bareng-bareng di sini. Kita tinggal di Mesir bersama. Hari mereka sampai di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut. Apa kata kakak-kakaknya? Mereka mengatakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Mereka mengatakan, Allah telah memberikan kamu kelebihan-melebihkan. Wa in kunna la khatiin. Dan kami ini ngaku orang-orang yang selama ini berbuat salah. Allah telah memberikanmu kemajuan yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa, dan kami ini hanya saudara-saudara yang penuh kekeliruan, kesalahan, dan kekejaman. Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau mengatakan, qala la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf mengatakan, hari ini tidak ada kata cela untuk kalian. Hari ini tidak ada kata cela untuk kalian. Jadi jangankan tindakan cela, satu kata cela pun tidak ada untuk kalian semua. Nabi Yusuf tidak cuma berkata seperti itu, beliau mengatakan, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Allahu Akbar. Mereka melakukan kejahatan yang keji, dan Nabi Yusuf mengembalikan kejahatan itu dalam bentuk dua kebaikan. Kebaikan pertama, la tasriba alaikum. Enggak, saya tidak ada satu kata cela pun untuk kalian. Al-yawma yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian. Kebaikan pertama, aku enggak akan mencela. Kebaikan yang kedua, aku berdoa. Aku turut berdoa semoga kalian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ali radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, apabila dengan kekuatanmu kamu mampu menghukum,
tetapi berusahalah untuk memaafkan. Agar maaf itu merupakan syukur atas kemampuan kalian. Ini perlu difahami perlahan-lahan. Apa kata Ali? Apabila kalian sangat mampu menghukum orang yang bersalah, tapi kalian memilih untuk memaafkan, berarti kalian telah menjadikan maaf menjadi syukur atas kemampuan kalian itu. Bisa dipahami? Anda punya kekuatan untuk menghukum, tapi Anda memilih untuk memaafkan. Dan Ali mengatakan, maaf Anda, padahal mampu menghukum, maaf ini adalah sikap syukur Anda atas kemampuan Anda menghukum. Jadi jemaah sekalian, kadang-kadang kemampuan ini ujian Allah juga. Tidak lantas Anda punya kemampuan lalu seenaknya menghukum. Sesekali kemampuan menghukum ditahan saja dengan maaf. Suami mau menghukum, bisa. Tetapi jemaah sekalian tahan saja. Menghukum itu sering nggak menyelesaikan. Di pengadilan sana Bapak Ibu, pengadilan-pengadilan di negara kita, ini hanya menyelesaikan kasus di atas kertas. Dan tidak menyelesaikan kasus di dalam hati. Ya, dua belah pihak yang bertikai pergi ke pengadilan, lalu pengadilan ketok palu, pulang kamu salah, bayar denda sekian. Ingat, keputusan hakim di semua pengadilan hanya menyelesaikan masalah di atas kertas dan tidak menyelesaikan masalah di dalam hati. Saya ingin katakan Bapak Ibu, selesaikan masalah Anda hanya karena di atas kertas selesai? Enggak. Masalah Anda enggak selesai hanya dengan keputusan hakim, si fulan salah, si fulan benar. Satu-satunya yang menyelesaikan kasus dalam hati Anda adalah Anda memaafkan. Kalau Anda memaafkan ini, memaafkan, kasus sudah selesai. Di Saudi ada seorang hakim bermarga Al-Utaibi kalau saya nggak salah. Beliau sudah wafat. Seorang hakim yang sangat dicintai oleh masyarakat. Kenapa? Karena beliau selalu menyelesaikan kasus di luar pengadilan, bukan di dalam pengadilan. Nih, ada dua pihak bersengketa. Biasanya hakim ini mengundang dua orang ini makan. Ayo kita makan di restoran A. Setelah ketemu di restoran tersebut, dia bujuk, udah kalian berdamai aja. Kita nggak perlu pengadilan, kita berdamai saja. Kalau kasus masuk ke pengadilan, pengadilan nggak bisa menutup-nutupi lagi. Semua kejahatanmu akan terbongkar, semua kebusukanmu akan terbongkar. Sehingga pada hakikatnya kalian tidak ada yang betul-betul menang. Karena di pengadilan, semua kejahatan, kebusukan akan terbongkar sehingga kalian akan malu. Makanya kalian saya undang di restoran ini, agar di sini kita berdamai. Tidak perlu bongkar-bongkaran lagi di pengadilan. Apa artinya kamu menang dalam satu kasus sementara kejahatanmu terbongkar? Nah, nanti di restoran ini A, B, C, bla 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 dan sampai akhirnya selesai. Nah, maka sang hakim yang satu ini beliau lebih sering menyelesaikan masalah di luar pengadilan ketimbang dalam pengadilan. Kecuali kalau ada orang yang memang tidak bisa menerima nasihat, ya sudah akhirnya masuk ke pengadilan. Maka oleh sebab itu saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, persoalan-persoalan Anda di pengadilan itu hanya selesai di atas kertas dan tidak selesai di dalam hati.
Sehingga walaupun pengadilan telah ketuk palu, besok dan lusa dendam ini semakin kencang. Kalau pengadilan tidak bisa memberikan keadilan menurut Anda sendiri akan mencari keadilan itu versi Anda. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, kita kosongkan saja pengadilan itu dari kita, dari orang lain boleh. Tapi kalau kita jangan. Adapun masalah selesaikan dengan maaf. Oh, saya rugi loh nggak tanggung-tanggung. Kalau Anda mau memaafkan, Allah akan ganti yang nggak tanggung-tanggung juga. Ya, baik jemaah sekalian yang saya hormati, judul akhir atau bagian akhir kajian kita adalah bagaimana saya memaafkan. Bagaimana saya memaafkan? Yang pertama jemaah sekalian, agar Anda lebih mudah memaafkan, nomor satu, al-insyighalu bi'uyubin nafs. Coba sadari kekurangan-kekurangan diri. Coba sadari kesalahan-kesalahan. Ingat-ingat jugalah dosa. Kalau kita tidak banyak menyadari kesalahan kita, kita punya kecenderungan menyalahkan orang. Oh, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi kalau Anda sudah sesering mungkin muhasabah diri, kalau Anda sudah sering melihat kesalahan diri, akan sangat berkurang Anda menyalahkan orang lain. Ini saya kira satu kaidah. Kalau Anda tipe orang yang terlalu gampang menyalahkan, sebenarnya karena Anda kurang banyak evaluasi diri. Sebab kalau kita sudah banyak evaluasi diri atas kesalahan-kesalahan kita, otomatis kita tidak banyak menyalahkan orang lain. Maka bagaimana saya memaafkan orang lain? Pertama, mulailah dengan sesering mungkin, sejujur mungkin mengevaluasi diri sendiri. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kesalahan orang lain ke kita, sesungguhnya kesalahan kita kepada orang yang kita nggak sadar. Kesalahan orang lain terhadap kita adalah kesalahan kita kepada orang lain yang kita nggak sadari. Begini, tadi dalam perjalanan kerja, Anda naik motor, Anda naik mobil. Bapak Ibu, modal Anda naik kendaraan di jalan sana itu bukan BBM. Modal utama Anda sabar. Modal utama Anda memaafkan. Kalau Anda tipe orang yang nggak punya maaf, Anda usah naik kendaraan. Itu sepanjang perjalanan entah berapa kali Anda akan berantem. Anda masuk diserobot orang lain, berantem. Baru jalan sekian meter tiba-tiba ada klakson orang, Anda kaget, nanti berantem juga. Jalan 2 kilo ada yang rem mendadak di depan, berantem lagi. Mau berapa kali Anda berantem di jalan? Ke kantornya 5 kali berantem, pulang kantornya 10 kali berantem. Sampai di rumah ini puncaknya berantem. Mukaddimahnya udah lengkap. Pergi tadi mukaddimah, pulangnya dapat mukaddimah, puncaknya di rumah sudah. Maka saya katakan jamaah sekalian, kalau Anda termasuk orang yang amatiran sabar, amatiran memaafkan, tidak usah bawa kendaraan. Di rumah saja. Di jalan raya sana tidak ada orang yang tahu Anda, sehingga tidak ada yang akan menghargai Anda. Tapi sudah, Anda maafkan saja. Anda maafkan saja. Subhanallah, di jalan raya sana, banyak orang yang nyari uang dengan kesalahan Anda. Dia pura-pura ditabrak. Dia pura-pura saja, Bapak nabrak saya. Oh enggak, saya enggak. Ini Pak udah penyok. Dia sendiri yang penyok. Tujuannya apa? Dari pagi nyari setoran, enggak dapat setoran. Akhirnya ini kendaraan harus pura-pura ditabrak orang lain supaya saya ada uang. Ada yang pura-pura kelindes, padahal Anda enggak lindes. Nah, di zaman sekarang memang zaman sabar. Makanya ingat jamaah sekalian, tidak ada tempat teraman untuk Anda kecuali rumah Anda sendiri. Tidak ada tempat yang paling terlindungi untuk Anda kecuali rumah Anda sendiri. Di mall,
keinginan Anda banyak, tapi di sana Anda nggak terlindungi. Di sana Anda nggak akan aman. Sehingga di akhir zaman ini, salah satu ibadah mahal, Anda lebih banyak di rumah. Itu salah satu ibadah mahal di akhir zaman ini. Karena di luar rumah tidak banyak yang menyayangi Anda. Tidak banyak yang menghargai Anda. Tidak banyak yang melindungi Anda. Di luar rumah semua orang masa bodoh dengan Anda. Baik jemaah sekalian, jadi itu ingat baik-baik. Modal utama bawa kendaraan apa? Sabar dan maaf. Baik, ini nomor satu jemaah sekalian. Saya ingin memaafkan. Modal pertama, evaluasi diri. Di jalan raya ketemu orang lalu Anda katain misalnya, dasar kamu ayam. Anda katain ayam? Ya, tunggu beberapa saat lagi. Nah, lama-lama setengah jam lagi akan ada yang mengatakan, bebek, kenapa parkir di sini? Saya dikatain bebek. Oh, ini adalah pantulan. Tadi saya nendang mantulnya ke saya. Tadi saya tendang bola namanya ayam. Mantulnya jadi bebek. Kalau tidak mau dapat pantulan, jangan suka nendang-nendang. Ingat sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nyaris tidak ada musibah kita itu yang memang baru. Musibah kita ini adalah pantulan dari yang lain. Cuma kalau kita tidak evaluasi, kita ngerasa musibah. Oh, bukan musibah, itu sebenarnya hukuman. Bukan musibah, itu hukuman saja. Kadang-kadang kita dalam melabeli musibah atau ujian, kita juga zalim di sini. Kalau Anda ada musibah, Anda bilang ini ujian. Tapi kalau orang lain ada musibah, dia mengatakan kualat. Apa bedanya? Dia musibah kualat, giliran ada musibah ujian. Jemaah sekalian, kalau musibah Anda ujian, musibah orang lain ujian juga mestinya. Tapi hati yang tidak adil ini tidak begitu. Giliran saya ada musibah, saya bilang ujian. Orang lain ada musibah, saya bilang itu namanya karma. Jemaah sekalian, tidak usah digelarilah. Baik, bagaimana jalan kedua untuk saya memaafkan? Yang kedua jemaah sekalian, tawadhu. Usahakan tawadhu. Usahakan tawadhu. Makin Anda merasa benar, makin Anda susah itu memaafkan. Tapi dengan tawadhu Anda juga merasa saya ada salah. Dengan rendah hati Anda mengatakan saya juga ada keliru. Tawadhu itu membuat Anda merasa keliru. Tawadhu itu membuat Anda merasa salah, dan di situ Anda mudah memaafkan. Tapi kalau Anda takabur, takabur itu merasa benar, takabur itu merasa tidak salah, semakin Anda merasa benar, makin tidak bisa Anda memaafkan orang lain. Makanya Nabi kita bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ba'dukum ala ba'd. Allah memberikan wahyu kepada aku, kata Nabi. Wahyunya apa? Tawadhu dan rendah hatilah kalian. Kenapa? Kata Nabi, orang yang rendah hati itu nggak pernah zalim. Orang yang rendah hati itu nggak pernah zalim. Artinya Nabi kita akan mengatakan, Anda nggak bisa zalim sebelum takabur terlebih dahulu. Jadi untuk jadi zalim, Anda takabur dulu baru bisa zalim. Sebelum takabur Anda nggak bisa zalim kepada orang lain. Makanya jamaah sekalian, dengerin aja, bahasanya orang zalim itu selalu bahasa takabur. Main-main kamu saya kandangin. Ini kalau sampai sampah di ini tidak kamu bersihkan, nanti awas. Awas kamu. Saya kandangin kamu. Saya penjarakan kamu. Jadi Islam ini agama, ya, hal terbaik kita miliki bahwa kita memiliki Islam ini, jamaah sekalian. Maka Nabi kita mengatakan, kalian tuh nggak pernah zalim sepanjang kalian rendah hati.
Mana ada anak yang zalim kepada orang tua? Karena setiap anak rendah hati kepada orang tua. Zalim itu selalu dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas itu jarang-jarang terjadi. Mungkin sekali setahun terjadi. Tapi kezaliman setiap hari itu selalu dari atas ke bawah. Kenapa? Karena di atas ini gampang takabur. Dan dari takabur inilah terjadi muntahan-muntahan kezaliman tadi. Jadi sabda Nabi kita tadi sangat-sangat benar sekali. Kata Nabi, tawaduklah, rendah hatilah, supaya kalian tidak pernah zalim kepada orang lain. Nah, di dalam tawadu, di dalam rendah hati, Anda juga merasa bersalah. Anda butuh tawadu itu untuk merasa bersalah. Karena orang takabur itu selalu merasa benar. Ketika tawadu membuat Anda merasa bersalah, di situ Anda gampang memaafkan. Orang yang merasa benar pun tidak bisa memaafkan. Jemaah sekalian, langkah ketiga agar Anda bisa memaafkan. Apa langkah ketiga? Iltimasul uzur. Berikan uzur untuk orang yang salah. Di jalan raya Anda dikelakson, kelaksonnya, rupanya kawan di belakang habis ganti kelakson. Lagi kencang-kencangnya kelakson. Percobaannya Anda ini masalahnya. Tapi jemaah sekalian, usahakan memberikan uzur untuk kesalahan orang lain agar kesalahan itu hilang atau kesalahan itu mengecil. Ada orang yang kelakson di belakang tadi, kasusnya seperti itu. Kelakson, lagi ngetes, biarin aja. Begitu Anda berikan alasan, Anda berikan uzur, ingat ya, alasan yang baik untuk kesalahan orang lain akan mengubah kesalahan itu setengah kebaikan. Kemarin saya undang fulan, kok enggak datang? Saya udah undang. Kalau Anda berikan alasan baik, di sini nggak ada masalah. Dia nggak datang, mungkin dia lupa. Mungkin anaknya harus dibawa berobat. Mungkin dia udah jalan tiba-tiba kendaraannya bocor. Semakin Anda berikan alasan baik untuk kesalahan orang, semakin Anda nggak melihat kesalahan ini lagi. Maka berikan uzur. Subhanallahil azim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya, berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Kata Umar radhiyallahu anhu, maafkan pembantu kalian 70 kali dalam sehari. Berikan atau maafkan pembantu kalian 70 kali dalam. Kalau pembantu dimaafkan 70 kali dalam sehari, istri berapa kali? Anak-anak berapa kali? Jadi Islam ini luar biasa jamaah sekalian. Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah Amirul Mukminin. Beliau presiden. Suatu malam jelang subuh, dia masuk ke Masjid Damaskus. Ternyata di masjid ini ada seorang yang sedang tidur. Amirul Mukminin masuk dan saat itu belum ada listrik sehingga dia tak sadar nendang orang yang sedang tidur. Nendang orang yang sedang tidur. Ya karena yang sedang tidur ini kaget, tidurnya terganggu, akhirnya dia marah. Dia marah, mata kamu di mana? Ini yang dimarahi Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, presiden. Beliau mengatakan, ya mata saya di kepala saya, di mana lagi? Pengawal mengatakan, Amirul Mukminin, kenapa tidak dihukum? Kata Umar bin Abdul Aziz, dia nanya, ya ini saya jawab. Dia kan nanya, saya jawab, ya sudah selesai urusan.
Bayangin kalau Amirul Mukminin bawa takabur. Saya ini Amirul Mukminin, semua tentara, semua pengadilan saya ngatur. Tapi tidak, Umar bin Abdul Aziz tidak seperti itu. Orang zaman dahulu berkuasa tidak takabur. Sekarang belum berkuasa udah takabur duluan. Udah gitu nyari kekuasaan, mau takabur berapa kuadrat itu bayangin. Makanya Anda kalau mau jadi pejabat, mau jadi penguasa, pelajari dulu. Saya tipe orang takabur kan? Kalau Anda tipe orang takabur lalu menjabat, jabatan ini hanya menyuburkan takabur Anda menjadi kuadrat-kuadrat luar biasa. Tapi kalau Anda tipe orang rendah hati, silakan menjabat. Jabatan itu tidak merusak Anda, insya Allah ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara tips lain agar Anda bisa memaafkan, tips ini penting. Apa itu mujahadatun nafs? Mujahadatun nafs. Apa itu? Lawan emosi Anda. Lawan emosi. Jihadun nafs. Berperanglah dengan perasaan Anda sendiri. Ingat ya, di dunia ini tidak ada yang perlu Anda kalahkan. Kecuali emosi Anda itu, kekayaan orang lain tidak perlu dikalahkan. Jabatan orang lain tidak perlu dikalahkan. Apalagi awet muda orang lain lebih tidak perlu dikalahkan. Satu-satunya yang perlu Anda kalahkan adalah kalahkan emosi Anda itu. Kalahkan hawa nafsu Anda itu. Kenapa jamaah sekalian? Anda nggak akan pernah menang kalau Anda nggak mengalahkan hawa nafsu. Anda akan selalu kalah. Allah berfirman di bagian akhir ayat terakhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad mengalahkan hawa nafsu akan kami berikan hidayah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian di antara tips untuk memaafkan orang lain adalah rasa malu. Rasa malu. Malu terhadap diri sendiri. Saya ini kan berjilbab kok saya dendam. Saya ini suka ngaji Quran, kenapa dendam? Saya beriman kok dendam. Malulah dengan iman Anda, malulah dengan salat Anda, malulah dengan jilbab Anda, malu dengan tilawah Anda. Apa kata orang kalau orang yang suka ngaji tiba-tiba jadi pendendam? Selalu ngaji di As-Sa'adah sana, selalu hadir kajian di Masjid Ar-Rahman, tiba-tiba jadi pendendam. Jadi oleh sebab itu, malulah dengan diri Anda sendiri. Bahwa Anda beriman, Anda sholat. Malu. Kemudian jemaah sekalian, tips berikutnya untuk bisa lebih mudah memaafkan orang lain. Tips berikutnya jemaah sekalian apa? Ihtisabul ajar. Ihtisabul ajar artinya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maaf saya ini bukan gratisan. Tapi maaf saya ini ada bayarannya. Dan yang bayar itu Allah langsung. Allah langsung yang memberikan bayaran. Maaf saya akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, bayar pertama Anda memaafkan, ternyata entah berapa dosa Anda yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi Bapak Ibu, ada dosa yang gak diampuni oleh Allah dengan istighfar. Enggak diampuni oleh Allah dengan salat. Tapi Allah mengampuninya dengan Anda memaafkan orang lain. Ingat itu baik-baik. Saya ulangi sekali lagi. Boleh jadi ada dosa saya enggak diampuni dengan istighfar. Enggak diampuni oleh Allah dengan salat. Enggak diampuni oleh Allah dengan tilawah. Tapi Allah mengampuninya kalau saya memaafkan orang lain. Sudahlah banyak-banyak memaafkan orang lain. Yang terakhir jamaah sekalian, tips terakhir agar Anda lebih mudah memaafkan, bahwa saya umatnya Nabi yang memang harus mencontoh beliau. Idola saya Nabi.
Idola saya bukan Donald Bebek yang berantem terus. Idola saya adalah Nabi, seorang manusia yang sangat sejuk. Beliaulah panutan saya, beliaulah Nabi saya, beliaulah Rasul saya. Pagi sore saya katakan raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Apa saya cinta Nabi namanya, sementara Nabi pemaaf dan saya pendendam? Apakah saya cinta Nabi namanya, sementara Nabi lapang dada dan saya selalu sempit hati? Sadarkan diri Anda bahwa Anda umat Rasulullah, seorang Nabi yang pemaaf. Harus Anda jadi umat yang pemaaf juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, waktu kita sudah lewat 10 menit. Karena di sini ada hadiah yang mesti dibagi-bagi juga. Demikian kajian kita. Saya tidak tahu nih hadiah sekarang apa nanti. Mas batangan 1 kilo ya. Ini siapa tahu dengan Al-Quran ini Anda masuk surga. Jangan sampai gak dapat kan. Suami yang saleh aku merindukan. Wah, ada tiga mas batangan. Mungkin pertanyaan dulu atau saya yang nanya dulu? Tanya dulu. Baik. Hadiah termahal Al-Quran terjemahan. Baik. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, tadi kita sebutkan ada 3 tahapan memaafkan. Awalnya A, nomor 2 B, dan puncaknya C. Sebutkan 3-tiganya, sebutkan juga dalilnya. Kalau ya bagaimana Mbak, ikut dalil atau jawaban saja? Mana yang paling susah dari 2 pertanyaan tadi? Dalilnya? Baik, saya nggak nanya dalil deh. Sebutkan 3 tahap memaafkan. 1, 2, 3. Ada 3. Saya udah kasih angka 3. Jadi Anda jangan cari 30. Cuman 3. Ada yang sudah siap? Ada yang belakang tadi. Ibu siapa yang paling belakang tadi? Saya lihat duluan. Tahap memaafkan, tinggalkan emosi, akan emosi untuk maafkan, juga sini puncak memaafkan. Oh, Masya Allah. Ini hadiahnya harus dikasih umroh ini. Umroh, tapi bukan sekarang. Ibu hadiahnya langsung dari Eropa, Cordoba. Al-Quran terjemahan Cordoba. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, pertanyaan berikutnya. Tadi saya sebutkan 1 ayat. Terjemahan bebasnya, Allah mengatakan maafkan orang lain agar saya memaafkanmu. Maafkan orang lain agar saya memaafkanmu. Itu terjemahan bebasnya. Itu kira-kira ayat di surat apa itu? Ya. Apa? Oh, kita cari suami yang saleh. An-Nur 22. Surat An-Nur nomor ayat 22. Barakallahu fiik. Suami yang saleh, aku merindukan. Nah, kalau saleh banyak yang rindu nanti. Baik. Pertanyaan pamungkas, karena witir hari ini cuma 3 rakaat, 2 rakaat selesai, witir yang ketiga. Bukan salat witir, hadiah witir maksudnya. Baik, pertanyaan yang ketiga jemaah sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan ada seorang pemimpin masuk masjid
karena gelap, akhirnya nendang seseorang. Orang tua marah, mengatakan, mata lu di mana? Pemimpin ini menjawab, ya mata saya di kepala saya. Lalu pengawal mengatakan, Amirul Mukminin kenapa tidak dihukum? Beliau mengatakan, dia kan nanya, makanya saya jawab. Nah, itu siapa itu orangnya? Di ibu ada? Siapa itu? Ya, tidak di bapak-bapak. Ibu dulu-duluan ya. Jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ini mas batangan aja deh, nggak ada mereknya. Baik Bapak dan Ibu, jam 11 kurang 9 menit. Anda yang ingin berdiskusi, ingin bertanya, dipersilakan. Ada Pak, silakan dari ibu ya. Dan pertanyaannya hanya 4 menit di pada surat lagi. Bagaimana agar kita bisa memaafkan saudara kita yang sering menzolimi kedua orang tua kita? Sama itu. Kemudian bagaimana memaafkan orang yang berhutang kepada kita sudah sekian tahun, misalnya hutang senilai sampai 100 juta. Lalu memaafkannya bagaimana? Kemudian bagaimana memaafkan saudara yang mengambil hak warisan? Nah, ini posisi kita memaafkannya apa? Dibebaskan hutangnya, nanti di akhirat saja. Nah, kalau kita memberi akhirat sama juga kita menzolimi dia nanti di akhirat. Itu saja setiap pertanyaan. Iya, sebelum dijawab mungkin ada juga Basirah dari Tarikia. Mohon diterima Ibu. Bagi pertanyaan dapat ya disediakan. Oh, Masya Allah. Ya, silakan yang jadi pertanyaan juga ada Basirah. Ya, silakan bisa dijawab. Iya. Soal hutang piutang, ibu kan sudah nagih ya, nggak dapat. Nagih lagi, nggak dapat. Udah setahun nagih, setahun tak dapat. Anda mau nagih berapa kali lagi? Hasilnya tetap nggak dapat. Kalau Anda minta solusi dari guru ngaji seperti saya, solusinya bukan uang, apalagi pengacara. Ibu silakan dimaafkan saja, tapi minta gantinya dengan Allah Azza wa Jalla. Coba sengaja Anda salat malam untuk berikrar di depan Allah. Ya Allah, orang ini saya maafkan, tapi ya Allah berikan saya ganti. Jadikan kezaliman ini pintu untuk minta ganti. Allah ganti 100 juta, enggak 1 miliar. Wah, Anda mau 100 juta atau 1 miliar? 1 miliar itu Allah yang ngasih. Ini pertanyaan begini pernah saya pernah kunjungan ke Lampung. Tiba-tiba ada bapak-bapak, Ustaz ke Lampung, saya ikut. Oh, oke, biar kita rame-rame. Pagi hari dia cerita, saya ikut ke Lampung ini untuk nagih hutang. Berapa? 1 miliar. Saya udah tagih pakai polisi nggak bisa. Saya tagih pakai pengacara, ternyata dia pengacara juga. Saya bilang mau nagih berapa kali lagi? Menurut Ustaz bagaimana? Maafkan saja. 1 miliar kan? Masalahnya itu udah nagih kan nggak dapat. Maafin aja biar hati nggak ngegantung. Tapi kemudian minta ganti kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan maafkan berhenti, tidak minta maaf, minta ganti. Akhirnya butuh waktu juga dia tidak jawab itu. Selama kita di Lampung dia nggak jawab. Sampai di sini baru dia bilang. Akhirnya emang saya pikir kalau nagih juga capek juga. Ujungnya nggak dapat. Saya udah mati. Hasilnya gimana? Karena saya ketemu dia setelah 3 minggu itu. Hasilnya gimana? Penghasilan
bisnis saya dalam waktu 3 minggu memang luar biasa. Saya bisnis tidak pernah seperti ini. Balik modal enggak? Lebih dari modal sekarang. Terus gimana? Buat dia aja. Allah udah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ibu juga begitu. Maafin dia, lalu minta ganti kepada Allah Azza wa Jalla. Memaafkan saudara yang zalim kepada ibu, orang tua, ya Anda nggak punya hak memaafkan itu karena bukan Anda yang dizalimi. Yang dizalimi adalah orang tua, maka yang memaafkan adalah orang tua. Kalau Anda nggak bisa memaafkan, dan tugas Anda di sini adalah memberikan pelajaran, memberikan nasihat, memberikan nasihat. Nah, dan posisinya akan susah itu, karena anak-anak sekarang dinasihati juga nggak suka. Maka ya solusi yang bisa Anda lakukan di sini, dekati orang tua, dekati orang tua, bujuk orang tua yang disakiti ini agar ridho kepada anak yang menyakiti. Ya Allah, aku disakiti, ya Allah aku ridho. Begitu orang tua Anda ridho kepada saudara yang menyakiti, saat itu Allah juga akan ridho. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Oh, sudah meninggal lebih susah lagi. Masalahnya, kalau orang tua udah ridho kepada anak, maka Allah akan ridho kepada anak itu. Ketika Allah udah ridho kepada anak, insya Allah perlahan-lahan anak ini akan menjadi lebih baik. Ya kalau orang tuanya udah meninggal, tentu tidak ada jalan lain kecuali membujuk si anak ini untuk berbuat baik. Dan itu butuh kesabaran. Karena mengubah jahat menjadi baik itu tidak terjadi dalam satu malam. Tidak terjadi dalam seminggu. Mungkin butuh waktu 1-2 tahun agar si durhaka ini menjadi anak yang saleh. Tapi ingat satu hal, sepanjang dia masih hidup, berarti masih ada peluang dia berubah. Anda jangan melihat orang yang jahat seolah-olah dia nggak akan berubah. Anda zalim. Tetapi semakin besarkan optimis Anda, insya Allah dia akan berubah. Ayat berbunyi, fa inna ma'al usri yusra. Kalau seseorang masih ada waktu untuk hidup, berarti ada waktu untuk berubah. Tapi kalau dia meninggal, ya sudah. Menasehati orang dengan akhlak, dengan kelembutan itu lebih tepat daripada menasihati orang dengan kata-kata. Karena menasihati dengan kata-kata biasanya akan dijawab. Kita nasihat sekali, jawabnya 10 kali. Ibu, tipe orang yang nggak suka nasihat itu biasanya tipenya 2. Saya ulangi, tipe orang yang nggak suka dinasihati, tipenya sifatnya 2. Pertama, Anda nasihat, dia ngejawab. Nah, ini tipe orang yang nggak suka dinasihati. Sebab orang yang cinta nasihat, begitu Anda nasihat, dia akan rendahkan hati. Oh, jazakallah khair, terima kasih. Tipe kedua yang paling jahat, yang paling buruk. Ada orang dinasihati, tiba-tiba dia cari kesalahan kita agar kita diam. Kamu jangan begini. Kamu juga dulu begitu, masa udah lupa. Misalnya kita bilang, ayo dong sholat. 10 tahun lalu lu juga nggak sholat. Ada orang seperti ini, kita kasih kebaikan, dikorek-korek kejahatan kita agar kita diam. Ini tipe kedua orang nggak suka nasihat. Cuma saya ingin katakan, kalau seseorang nggak suka nasihat, berarti dia nggak akan dapatkan kebaikan. Dia nggak akan berubah. Kebaikan dan perubahan itu berpakalnya dari cinta nasihat. Makin Anda cinta nasihat, makin Anda berubah. Saya kira demikian jawaban untuk pertanyaan tadi. Ya, selanjutnya mungkin ada 3 pertanyaan lagi dari Bapak, Ibu. Silakan kalau dipantau jamaah. Oh, ada lagi dari Ibu. Silakan.
Mau bertanya Ustaz. Oke, satu. Tadi Ustaz bilang katanya maaf yang sempurna adalah maaf yang kuat kepada yang lemah. Ya. Dimana jika posisinya di bawah kita itu dijalimi oleh yang kuat, harusnya yang memaafkannya. Sedangkan yang kuat itu dia zalim sampai menghasut pada wahannya atau membenci dia. Ya, silakan diterima dulu Pak Silongnya. Apakah dengan meninggalkan atau kita hijrah itu adalah syarat lain? Apakah bisa disebut dengan perbuatan? Iya, silakan terima Pak Silongnya. Silakan, Ustaz. Iya. Kita dizalimi atasan dan bahkan menghasut yang lain agar ikut menzalimi. Terkadang orang-orang jahat ini jadi jahat agar kita nggak terlalu dekat dengan mereka. Sebab kalau kita terlalu dekat, justru akan terjadi yang lebih jahat. Paham maksud saya? Ini si fulan ini jahat, sehingga saya jaga jarak. Dan sekiranya dia nggak jaga jarak, sekiranya dia nggak jahat, saya akan dekat dan boleh jadi di dalam kedekatan itu akan terjadi keburukan yang lebih buruk. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hikmah. Nggak satu pun peristiwa tanpa hikmah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh radhiyallahu anha, Allah berfirman dalam surat An-Nur, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Allah mengatakan jangan melihat fitnah ini sebagai keburukan, justru ini kebaikan untuk kalian. Ya, jadi kadang-kadang kita ingin mengenali seseorang baik atau buruk, susah kita. Akhirnya ketika dia berbuat buruk, akhirnya kita tahu bahwa dia adalah orang buruk. Nah, maka ibu yang bertanya, yang pertama saran saya ibu bersyukur. Syukur bahwa Anda dijahati bukan jahat. Posisi kita dizalimi itu posisi menguntungkan. Allah memilih Anda jadi korban bukan menjadi tersangka. Karena pilihannya cuma dua, jadi tersangka atau jadi korban. Ya kalau ada sih pilihan yang ketiga, tapi ini kan cuma dia. Kalau pilihan cuma dua, tersangka atau korban, ambil pilihan jadi korban. Di situ ada keuntungan, doa Anda diterima oleh Allah, di akhirat akan ada hitung-hitungan. Ibu, orang-orang jahat di dunia ini nyakitin, tapi di akhirat nguntungin. Betul. Orang-orang jahat ini di dunia nyakitin, betul, tapi di akhirat ini nguntungin. Nanti Anda ketemu dengan orang jahat, Allah bertanya, kamu dijahati, iya, apa keadilannya? Ya Allah, dosa saya banyak. Peluang saya ke surga kecil karena dosa banyak. Ya sudahlah, dosa saya 5 tahun buat dia. Kok 5 tahun? Sakit hati ini 5 tahun. Ya sudah, dosa 5 tahun Anda, sekarang ada tong sampahnya. Ada tong sampahnya siapa? Si fulan ini. Allah mengatakannya sudah ambil sampah selama 5 tahun ini tong sampah. Begitu dosa Anda sudah dilimpahkan ke dia, positif Anda masuk surga. Amal kita kadang-kadang tidak terlalu banyak untuk masuk surga. Amal ibu banyak nggak? Kalau ibu sih insya Allah banyak. Saya nggak banyak. Jadi kalaulah amal ini tidak menyampaikan ke surga, biarkan dosa ini di akhirat terlimpahkan kepada orang-orang jahat ini supaya surga ini tetap jadi peluang. Iya, jadi kalau kita nggak lihat akhirat itu memang semuanya lebih berat. Tapi kalau Anda lihat surga, Anda lihat akhirat, maka memaafkan itu menjadi lebih mudah. Kalau Anda lihat akhirat, semuanya jadi untung. Tapi kalau tidak sadar dengan akhirat, semuanya akan terasa berat. Memaafkan, berat itu kalau Anda nggak lihat akhirat. Tapi kalau Anda lihat akhirat, memaafkan itu untung.
Makanya salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada hari akhirat. Nomor dua, Ibu, nomor dua penting sekali. Apa itu? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nggak ada yang terjadi melainkan karena ini memang catatannya Allah. Saya dijahati 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, berarti ini udah ada catatannya. Allah udah catat bahwa saya akan dijahati. Nah, satu kejahatan ini kalau segera distatuskan sebagai takdir, dia akan lebih ringan. Tapi kalau kejahatan ini tidak segera distatuskan takdir, itu akan berat sekali. Tapi begitu Anda statuskan takdir, Anda akan mengatakan kezaliman dia ini, ya dia juga pasti tidak mau berbuat jahat. Sebagaimana saya juga tidak suka dijahat. Tapi Allah sendiri yang telah mencatat dia berbuat zalim. Kalau kezaliman dia ini memang catatannya Allah, takdirnya Allah, berarti memang saya nggak akan bisa menghindar. Di dalam takdir Allah mana ada orang yang bisa menghindar. Nah, jadi nasihat kedua, Ibu, segera ubah status kezaliman ini sebuah takdir. Ini takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak takdir nggak mungkin terjadi. Bahwa ini terjadi berarti ini takdirnya Allah Azza wa Jalla. Saat Anda melihat ternyata ada intervensi Allah di sini melalui takdir, Anda akan lebih lapang dada. Anda akan lebih lapang dada. Kemudian nasihat yang ketiga, masukan yang ketiga, Ibu yang saya hormati, betapapun mereka berkeinginan jahat, itu nggak akan ada yang terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Dan Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kalian bersabar, kalian bertakwa. Dua, bersabar terhadap orangnya, bertakwa kepada Allah. Kalau Anda melakukan hal ini, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Segala makar-makar mereka ini nggak akan berbahaya. Mungkin mereka merencanakan A, mungkin mereka bikin tipu muslihat B. Semua makar, rencana buruk mereka, semuanya tidak akan terjadi kalau Anda melakukan dua hal. Sabarlah terhadap mereka dan bertakwalah kepada Allah. Baik. Demikian kajian kita, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf lebih 5 menit. Mudah-mudahan kajian ini menjadi tambahan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dari tadi kita sudah bermajelis. Saatnya kita tutup majelis ini dengan doa terbaik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga segalanya menjadi berkah. Kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang demikianlah acara dunia kita telah kita lalui.